Ya, sebenarnya kemarin sudah disampaikan, mobil CR-V itu adalah hadiah dari Prof. Bambang. Nanti kita akan buka rekening untuk kemudian duit itu dibuat untuk beberapa nama untuk gala ke depan. Mulai hari ini, mulai malam ini, bila mana ada pihak-pihak yang masih bersikukuh, yang masih mau untuk menghina, mencaci maki, memfitnah, menzolimi Dedi beserta keluarganya, maka kami pastikan kami akan proses hukum kepada pihak-pihak itu. Kami menduga bahwa gala dipakai atau digunakan untuk mencari sesuatu yang sifatnya materi. Hubungan yang tidak serasi antara Dodi Sudrajat dan Haji Faisal nampaknya akan menjadi sebuah kisah yang tak berujung, mengingat keduanya pun kini masih saling mengujar kebencian satu sama lain usai ditetapkannya Haji Faisal sebagai pemenang hak asuh perwalian Gala Sky. Konflik yang terjadi di antara keduanya pun kini nampaknya semakin memanas setelah pihak Dodi yang nampaknya sudah mulai geram atas statement yang dilontarkan Haji Faisal terkait uang asuransi peninggalan almarhumah Vanessa Angel. Telah beredar luas di jagat media sosial terkait Dodi Sudrajat yang telah dituding menggunakan uang asuransi untuk membeli mobil. Kini ayah dari Vanessa itu pun akhirnya memberikan sebuah komentar guna meluruskan pemberitaan yang kini sudah menyudutkan pihaknya. Lantas, seperti apakah penuturan pihak Dodi Sudrajat perihal polis asuransi peninggalan sang putri tercintanya tersebut? Dipandang sebelah mata oleh para netizen, pihak Dodi Sudrajat pun nampaknya sudah habis kesabaran atas perilaku yang tidak mengenakan dari para netizen yang terus menghujat keluarga serta orang terdekat yang turut membela Dodi Sudrajat. Dan dengan adanya hal tersebut, Jamaluddin Kudubun selaku kuasa hukum dari Dodi Sudrajat pun memberikan sebuah peringatan bagi seseorang yang masih terus menghujat sang kliennya tersebut. Lalu, seperti apakah bentuk peringatan yang dilontarkan pihak Dodi untuk para netizen yang selama ini menghujatnya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hubungan yang tidak begitu harmonis antara Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal yang hingga sampai saat ini masih terus mengisahkan sebuah cerita yang nampaknya terus menunjukkan ketidakakraban sejak keduanya memperebutkan hak asuh cucu mereka, Gala Sky Andriansyah. Semakin memanas lantaran adanya statement Haji Faisal yang dituding telah menyudutkan pihak Dodi terkait polis asuransi peninggalan almarhumah Vanessa. Kini, pihak Dodi Sudrajat pun akhirnya angkat bicara mengenai pemberitaan yang selama ini beredar di jagat media sosial. Lantas, seperti apakah penjelasan pihak Dodi Sudrajat mengenai polis asuransi yang kini terus dipertanyakan keberadaannya? Dan bagaimanakah pula reaksi Dodi Sudrajat setelah dirinya dituding telah menggunakan uang asuransi untuk membeli sebuah mobil? Iya, sebenarnya tidak mau menanggapi, ya, tidak mau menanggapi masalah Puput karena ini kan menjadi polemik juga ya, nanti pansos dan akhirnya menjadi berkembang dan diadu domba. Nah, sebenarnya kemarin sudah disampaikan, mobil CR-V itu adalah hadiah dari Prof. Bambang. Itu udah berapa kali diucapkan, ini yang sekian kali nih ya, udah ini lagi, nanti jangan ditanya-tanya lagi. Jadi uang itu utuh, ya, uang itu utuh. Jadi mobil CR-V itu adalah hadiah Prof. Bambang untuk Dedi, ya, karena Mayang sudah artinya sudah banyak tawaran,
sudah banyak syuting ya, jadi dia perlu mobil. Jadi sekali lagi mobil yang diberikan oleh Prof Bambang itu CR-V bukan dari uang asuransi. Yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman media dan juga untuk diketahui oleh semua masyarakat Indonesia bahwa terkait dengan dana asuransi sebagaimana yang sudah menjadi konsumsi publik hari ini dan bahkan saat ini malah justru lebih menguat lagi isu-isunya, perlu kami klarifikasi dan mudah-mudahan ini adalah klarifikasi kami yang seutuhnya agar tidak lagi menimbulkan polemik di kemudian hari. Bahwasanya dana asuransi sebagaimana yang telah kita ketahui bersama itu saat ini alhamdulillah telah masuk di rekening Dedi sebanyak 530 juta sekian. Dan alhamdulillah Dedi ini adalah seorang kakek yang baik, yang sabar walaupun dihujat, dihina, difitnah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dengan uang yang ada itu, Dedi telah menyerahkan buku rekening dan juga ATM-nya kepada Profesor Bambang. Kenapa kepada Profesor Bambang? Karena beliaulah kemudian ada asuransi itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa asuransi itu sebetulnya yang punya hak adalah Dedi sebagai orang tua kandung daripada almarhumah Vanessa Angel. Ketika itu belum ada siapa-siapa di samping almarhumah pada saat itu dalam kehidupannya. Seiring waktu berjalan telah ada lagi suaminya yang sudah almarhum juga, ada juga Gala. Nah, semua itu kita hargai dan kita hormati sebagai bagian dari keluarga. Namun perlu kami tegaskan bahwa uang itu tidak spesial pun digunakan oleh Dedi, betul ya, Bang ya? Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan buka rekening atas nama Gala, atas nama Dedi dan juga atas nama tantenya, Tante Reni dalam hal ini, supaya pada umur yang pas, umur yang dewasa, Gala bisa mengambil atau menerima uang asuransi itu. Karena menurut hemat kami, semua apa yang selama ini diperbincangkan oleh pihak siapapun itu telah terbantahkan dengan apa yang kami sampaikan hari ini. Teman-teman, akan kami sampaikan secara utuh dan gamblang setelah duit itu telah kita pindahkan ke nomor rekening sebagaimana yang kami jelaskan tadi. Tudingan yang menyebutkan bahwa Dodi Sudrajat telah menggunakan uang asuransi untuk membeli sebuah mobil nampaknya juga tak luput dari cuitan para netizen yang terus menghujat ayahanda dari almarhumah Vanessa Angel tersebut. Mengaku selama ini telah menahan kesabaran atas hujatan dari para warganet, kini sebuah peringatan pun langsung diucapkan oleh Jamaluddin Kudubun selaku kuasa hukum dari Dodi Sudrajat yang mengaku tak segan-segan akan memenjarakan siapapun yang masih terus menghujat sang klien. Lantas, seperti apakah bentuk peringatan yang ditegaskan oleh pihak Dodi Sudrajat? Kami juga ingin berikan ketegasan di kesempatan malam hari yang baik ini bahwa selama ini Dedi beserta keluarga besarnya udah amat sangat cukup baik, termasuk kami para lawyer. Kenapa? Karena selama ini kami dihujat, selama ini kami dicaci maki, dibully, dihina, difitnah dan lain sebagainya. Tapi kami diam dan tidak melakukan apapun. Kami mau menyampaikan kepada teman-teman media sekalian dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa mulai hari ini, mulai malam ini, bila mana ada pihak-pihak yang masih bersikukuh, yang masih mau untuk menghina, mencaci maki, memfitnah, menzolimi Dedi beserta keluarganya, maka kami pastikan kami akan proses hukum kepada pihak-pihak itu. Kami akan penjarakan mereka. Pak Dodi beserta keluarga besar berkeberatan sekaligus juga memberikan peringatan tegas kepada pihak-pihak yang menggunakan nama anak beliau, almarhumah Vanessa Angel,
dalam berbagai macam bisnis maupun usaha mereka. Kami minta hari ini dengan segala kerendahan hati dan segala hormat kami, tolong jangan digunakan lagi nama Vanessa Angel maupun juga Gala dalam aktivitas bisnis maupun usaha apapun. Kalau itu ada, itu terjadi, maka kami akan menempuh jalur hukum terkait dengan itu. Karena itu adalah merupakan kesepakatan daripada keluarga. Ya, Bang ya. Dan saya kira itu adalah poin-poin penting yang perlu kami sampaikan secara gamblang, terbuka di hadapan Pak Dodi dan juga keluarga daripada mantan istri beliau, almarhumah yang sudah meninggal dulu, bukan yang baru-baru ya, bukan yang itu. Dan itu ada Tante Deni mewakili itu, sehingga ya beliau jauh-jauh datang dari Surabaya untuk kita rapat, untuk kita sepakati, dan kemudian kita menyampaikan ini. Seolah melihat kejanggalan atas apa yang ditunjukkan oleh pihak Haji Faisal yang terus mengekspos keberadaan Gala, kini hal itu pun nampaknya membuat pihak Dodi Sudrajat kelihatan merasa curiga dan menuding jika keluarga Haji Faisal menggunakan keberadaan Gala guna mencari kebutuhan material. Lantas, seperti apakah bentuk kecurigaan pihak Dodi Sudrajat atas adanya dugaan pemanfaatan keberadaan Gala yang dilakukan oleh keluarga Haji Faisal? Kami menduga bahwa keberadaan Gala di pihak sebelah itu digunakan seolah-olah atau ada kesan, ada nuansa bahwa Gala dipakai atau digunakan untuk mencari sesuatu yang sifatnya materi. Dan itu saya kira sangat tidak bagus, sangat tidak mendidik, tidak memberikan edukasi, bahkan juga memberi kesan suatu saat bahwa Gala seolah-olah dalam hidupnya hanya mengemis atau meminta-minta kepada publik. Dan itu kakeknya tidak mau, keluarga besarnya tidak mau. Oleh sebab itu, kami tegaskan bahwa itu akan segera kami lakukan langkah-langkah ataupun upaya hukum ke arah sana terkait dengan Kementerian Sosial mungkin kalau dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa apa yang selama ini didengung-dengungkan di ruang publik seolah-olah ada pihak Pak Haji Faisal itu terzolimi atau beliau yang kemudian seolah-olah diperlakukan tidak adil oleh Pak Dodi dan keluarga. Saya memberikan sebuah catatan penting, sekaligus juga ketegasan kepada teman-teman media teristimewa bahwa selama ini kasus yang tengah dihadapi oleh Pak Dodi dan Pak Haji Faisal itu bermula dari gugatan Pak Haji Faisal. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa mulai dari gugatan Pak Haji Faisal menggugat besannya. Itu perlu kami berikan ketegasan di situ, supaya jangan sampai ada kesan seolah-olah Pak Dodi yang membuat masalah dengan Pak Haji Faisal. Padahal mestinya kalau terkait dengan hak asuh maupun juga hak wali cukup membuat permohonan kepada pengadilan, bukan gugatan. Yang dilakukan oleh Pak Haji Faisal adalah menggugat besannya terkait dengan keinginannya untuk mau mengasuh dan mengambil alih atau mengambil hak wali daripada Gala. Nah, ini perlu kami tegaskan agar publik juga harus tahu bahwa masalah yang selama ini dihadapi dan diperbincangkan di ruang publik sampai masuk di tingkat peradilan itu bukan dari Pak Dodi, tapi Pak Haji Faisal yang menggugat Pak Dodi di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dan kemudian Pak Dodi itu sebagai tergugat dalam hal ini, bukan penggugat, beliau sebagai tergugat. Hidup maupun juga hak asasi Gala dalam meniti kehidupan dia ke depan. Maka harus ada kejelasan terkait dengan itu semuanya. Tadi kami sudah mendapatkan itu semuanya dan sudah menyepakati bahwa insya Allah yang terkait dengan pemindahan makam daripada almarhumah Vanessa Angel, anak dari Pak Dodi Sudrajat, itu insya Allah pasti akan dipindahkan. Pasti akan dipindahkan. Secara jujur kan kita lihat kan, memang ada kemiripan ya. Kalau ada seseorang yang bicara, kamu mirip dengan ini, kamu dengan itu udah biasa kan.
Dan Dedi mengatakan itu mirip pertama karena memang profesor ini sejak Vanessa ada masalah di Surabaya, profesor inilah yang selalu mensupport ya, sebagai abang ya, sebagai guru spiritual, guru motivasi, dan mendampingi putri saya ya, Putri Dedi selama di Surabaya. Jadi begitu sayangnya, begitu care-nya Profesor Bambang dengan putri saya almarhum Vanessa. Nah, kemungkinan itu karena mungkin itu mirip, jadi memang ini jadi apa ya? Jadi rame lah, dan Dedi yang memposting, dan memang nggak ada salahnya juga kalau memang Dedi posting itu gitu. Jadi nggak ada masalah sih, jangan dibesar-besarkan. Dan kita lihat memang benar kan ada kemiripan gitu ya, dari mulai jidatnya ya kan ada kemiripan. Mungkin Vanessa mungkin ya ngidamnya dulu gimana gitu ya, saya nggak tahu gitu, Dedi nggak tahu gitu. Iya, mungkin jadi doa karena mungkin profesornya sayang, dan mungkin Vanessa ini ingin anaknya seperti Profesor Bambang yang mempunyai hati, yang mempunyai baik sekali, yang mulia. Karena setelah beliau Vanessa meninggal, sayangnya tuh nggak berkurang. Sekarang sayang dengan Mayang, sayang dengan Dedi. Bayangkan Dedi juga dikasih hadiah mobil sama Profesor Bambang. Itu kan seseorang yang sangat luar biasa sekali gitu. Pantesan kenapa Vanessa itu benar-benar menginginkan sosok seperti anaknya seperti Prof Bambang. Mungkin itu, jadi mungkin ada kemiripan ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.